Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 17 November 2023, pukul 10 pagi, melalui Zoom dan YouTube. Ditunggu. Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga jam 7 pagi secara onsite maupun melalui YouTube. Halo Papa Mama, Oma Opa, ada kabar gembira. Sekarang latihan paduan suara anak GPC menjadi hari Minggu loh. Mulai tanggal 12 November 2023, latihan diadakan setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi anak-anak bisa latihan sebelum atau sesudah ikut sekolah minggu. GPC kelas besar untuk anak-anak kelas 3 sampai dengan kelas 8 dan GPC kelas kecil untuk anak-anak TKA sampai dengan kelas 2. Latihannya cuma sebentar kok. Papa Mama bisa menunggu anak-anak latihan sambil jajan di depan gereja. Yuk, ajak anak-anak bergabung bersama, memuji Tuhan lewat bernyanyi. Sampai jumpa! Shalom sahabat GKI Taman Aries yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kami Esmutdir GKI Taman Aries mengajak jemaat sekalian untuk bergabung dalam sesi kedua Financial Planning. Kami sangat bergembira karena dua sahabat kami, Mario Sudiono dan Christopher Albert, akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi dalam memilih investasi yang cerdas dan menguntungkan. Mari bergabung bersama Esmutdir pada hari Sabtu 25 November 2023 mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Bersama-sama kita belajar mengatur keuangan lebih bijak lagi. Oh iya, jangan lupa setelah sesi kedua akan ada sesi ketiga yang merupakan sesi terakhir dalam financial planning. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Dua Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 berkata, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita."
Tuhanmu mengajak aku dan kau. Umat terkasih, sepekan telah kita lalui. Banyak hal sudah kita lewati. Semuanya itu patut kita syukuri. Akan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Untuk kita hidupi dan kita nikmati dari hari demi hari. Mari saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya sepekan ini. Dan kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, boleh sambil bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita katakan sekali lagi bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana sekali lagi. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, ibadah yang kita lakukan dengan penuh kegembiraan di sore yang indah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Selamat sore. Shalom. Oh, ternyata cuaca di luar tidak mempengaruhi ya. Walaupun hujan di luar, hari ini kita boleh bersama berkumpul untuk beribadah. Dan kalau
hari ini secara khusus tema kita adalah mengangkat tema kebangsaan, memahami panggilan gereja dalam pemilu. Tapi supaya lebih semangat nih ya, saya mau kayaknya harus lempar pantun dulu nih. Pergi belanja ke pasar Puri. Cakep. Jangan lupa beli kue bolu. Bapak Ibu saudara-saudari, sebentar lagi kita pemilu. Cakep gak Bapak Ibu? Terima kasih. Semua sehat hari ini? Puji Tuhan, mohon maaf kalau sore ini kelihatannya suara saya kurang enak didengar ya. Ganggu gitu ini, entah dari pagi kayaknya udah mulai. Puji Tuhan sore masih dikasih sisa suara buat melayani hari ini. Ya, 3 bulan lagi kita menghadapi pemilu. Sudah siap untuk memilih Bapak Ibu? Baru sedikit suaranya yang siap. Kalau saya yang ditanya, jujur mungkin saya termasuk yang belum siap. Masih sedang mencari tahu atau masih berpikir-pikir ini. Jadi rasanya hari ini berharap ada sedikit pencerahan ini dari Bapak Pendeta. Semoga kita juga bisa mengikutinya hari ini dalam sebuah diskusi nanti. Dan berbagai dinamika politik yang terjadi dalam waktu yang singkat. Banyak sekali perubahan membuat saya, mungkin juga saudara, merasa bingung, takut, kecewa akan apa yang terjadi menjelang pemilu yang akan datang. Ditambah berita-berita dan isu-isu yang kita dengar atau kita baca di media sosial, nampaknya membuat kita semakin pusing. Ya, tapi apakah kebingungan dan ketidakpastian ini membuat kita semakin cuek sehingga kita menjadi apatis? Saya mengajak kita untuk memeriksa diri. Bagaimanakah diri kita menghadapi pemilu 2004 sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara? Sudahkah kita berkomitmen untuk mengambil peran dengan memberikan hak suara kita? Atau kita malah memilih untuk apatis dan tidak peduli? Karena kita mungkin berpikir, ini gak ada urusannya sama saya. Gak ada hubungannya sama saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kalau di tengah kegalauan ini, kami menjadi apatis dan tidak peduli. Karena kami pikir tidak ada calon yang sempurna seperti yang kami ingini Tuhan. Namun biarlah di tengah ketidaksempurnaan ini, kami tetap terus berharap dan beriman hanya kepadamu. Kami mau percaya hanya kepadamu lah kami berseru. Kami memohon campur tanganmu bagi kebaikan dan pemulihan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemanakah kami
Ibu untuk kita nyanyikan bersama. Kemanakah kami mencari? Kemanakah Kami mencari kasih sejati? kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kita nyanyikan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia bagi kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita semua. Salam damai. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan. Sekali lagi dengan lebih bersukacita. Bersukacitalah selalu. Selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, sudah selayaknya mengisi masa persiapan menjelang pesta demokrasi ini dengan ucapan syukur. Karena kebaikan Tuhan telah mengaruniakan kita Indonesia.
negeri yang besar, yang kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. bumi yang hijau, langitnya terang berpadu dalam warna cemerlang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sore hari yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber Hidup, kami bersyukur untuk Indonesia yang kaya dan besar yang Tuhan karuniakan untuk kami. Dalam syukur itu kami mau melihat panggilan Tuhan bagi kami. Karenanya kami mau belajar bersama dari firman-Mu, supaya kami menemukan visi yang Tuhan taruh, yang Tuhan amanatkan untuk kami tunaikan. Mari berfirmanlah untuk kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada dua bagian Alkitab yang dipilih khusus untuk kita baca dan kita renungkan di kesempatan ini. Yang pertama diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-7. Lalu yang kedua dari Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7, beginilah bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ibu bapak dan saudara-saudara shalom. Saya kayaknya terlalu jauh kalau saya berdiri di mimbar ini. Saya pengen jalan-jalan ke depan, boleh ya? Boleh, pinjam mic-nya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini saya mengapresiasi ibadah yang kita lakukan dan secara khusus Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat ya, apa panggilan kita sebagai gereja. Khususnya ketika bangsa ini akan memasuki pemilu 2024. Ya. Tepat di tanggal 14, itu jadi hari kasih suara. Ya. Jadi nggak sekedar hari kasih sayang, tapi jadi hari kasih suara. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan kita hari ini dan khususnya ketika kita hendak memasuki pemilu, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat sebenarnya pemilu ini pesta atau horor. Ya. Semestinya pemilu jadi pesta, betul? Kita biasa mengatakan bahwa pemilu itu pesta demokrasi. Selayaknya pesta maka kita menyambutnya dengan gembira. Kita merayakannya dengan sukacita. Tetapi dalam fakta yang sudah-sudah, ternyata kita masih mengalami pemilu itu seperti horor. Mau pemilu orang jadi takut. Kenapa? Satu, karena ada politisasi SARA yang luar biasa. Saya ingat waktu pilkada DKI ya. Oh itu ada ibu yang sampai nyuruh anak kos keluar dari kos-kosannya. Karena pilihan anak kos dengan ibu kos beda. Bahkan konon ada yang sampai mati gak mau disolatin. Karena beda pilihan politik. Semua itu bisa terjadi salah satunya karena ada praktik politisasi SARA. Kemajemukan yang kita alami, yang kita miliki sebagai bangsa, tidak dilihat sebagai kekuatan, tapi justru alat untuk kekuasaan. Alhasil yang terjadi kemudian adalah bangsa kita tersekat berdasarkan suku, agama, ras. Selain politik SARA, bagi sebagian orang ini ada yang gembira. Politik uang. Ya. Lumayanlah kalau dari ini ngasih segini, dari itu kasih segini, dari ini kasih segini. Ya. Soal pilihan kan nanti terjadi di dalam bilik suara. Gak ada yang tahu. Tapi masa iya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebegitu murahnya suara kita. Kalau kita bandingkan misalnya dengan masa depan kita sebagai bangsa, gak sebanding itu. Sebanding. Tapi itu realitas kita. Itu realitas kita. Kita masih jual murah suara. Dan kita membiarkan orang-orang jahat yang manggung di dunia politik. Saya kalau ngomong dengan mahasiswa, ada mahasiswa yang bilang ya udahlah. Mau pemilu mau kagak gak relate kok dengan hidup kita katanya. Ya. Siapapun yang terpilih nanti itu gak mempengaruhi dapur kita. Jadi biarin aja. Apakah memang kita mesti apatis? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat jauh lebih dalam. Bahwa sejatinya keterlibatan gereja dalam politik bukan sesuatu yang baru. Memang bagaimana gereja berpolitik sangat mungkin ditentukan oleh apa pandangan gereja mengenai politik itu. Ada yang bilang bahwa politik itu kotor. Realitasnya memang begitu kotor.
Wong politisasi SARA itu kan kotor. Wong politik uang itu kan kotor. Sekarang ada lagi politik dinasti katanya. Ya. Republik mau dibuat seperti kerajaan katanya. Ya. Orang lalu kemudian mengatakan, ya politik itu kotor. Tetapi kalau kita renungkan dengan lebih dalam, di sana Bapak Ibu dan saya akan mendapati bahwa sebenarnya politik itu adalah sesuatu yang suci. Orang yang mengatakan politik itu kotor, bisa jadi itu karena ada sebuah perspektif yang melihat dunia ini secara dualistik. Ada yang bersih, ada yang kotor ya. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan spiritual itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Sementara yang terkait dengan kehidupan jasmani itu dipandang kotor. Politik mah itu kotor, ekonomi mah itu kotor. Padahal cara pandangnya enggak gitu. Saya ingat seorang Romo ya, Edi Kristianto. Menulis satu buku yang bagus sekali, Sakramen Politik. Dia tidak bermaksud menambahkan politik sebagai salah satu sakramen. Bukan. Tapi karena dia melihat bahwa sakramen yang dipandang suci itu ternyata terjadi juga dalam realitas hidup sehari-hari. Kenapa? Karena Allah yang maha suci itu mau datang turun ke dalam dunia. Dunia yang dianggap berdosa, dunia yang dianggap kotor. Allah dalam Kristus mau turun, mau datang. Bahkan dia mau tinggal bareng dengan manusia. Kehadiran Kristus itu membuat realitas dunia ini menjadi sesuatu yang bersih, yang suci, yang gak boleh diabaikan. Bayangin kalau Yesus punya pikiran atau Allah punya pikiran kayak kita, karena udah kotor, gak usah datanglah, mundur saja. Oh mati kita semua. Justru karena kotornya manusia itu, karena dosanya manusia itu Allah datang turun ke dalam dunia. Oh ini memberikan kepada kita sebuah perspektif, cara pandang. Bahwa betapapun kotornya realitas politik, tapi kita gak boleh apatis. Nasabam Sirait, ini salah satu politisi senior almarhum ya. Dia membuat buku Politik Itu Suci. Salah satunya dinavasi oleh teks yang kita baca tadi. Yeremia. Yeremia 29 ayat 7. Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Usahakan kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Oh ini Yeremia sampaikan. Waktu Israel hidup dalam keadaan yang gak baik-baik saja. Waktu mereka sedang ditindas. Waktu mereka sedang merasakan penderitaan yang amat hebat. Di pembuangan di Babel. Dalam situasi itu firman Tuhan datang. Doakan kotamu. Usahakan kesejahteraan kotamu. Wow, ini luar biasa. Mereka tidak boleh diam, mereka tidak boleh apatis, mereka tidak boleh melupakan tanggung jawab sosialnya kepada sesama. Agustinus, salah seorang bapak gereja, dalam satu perenungannya dia bertanya begini, Tuhan apa sesungguhnya yang aku cintai? Ketika aku berkata aku mencintai Engkau Tuhan. Apa sesungguhnya yang aku cintai? Ketika aku berkata aku mencintai Engkau Tuhan. Ternyata cinta akan Tuhan tidak bisa tanpa cinta akan sesama. Gak bisa. Ternyata cinta akan Tuhan tidak mungkin dilakukan tanpa kita melakukan tanggung jawab sosial kita. Gak mungkin.
usahakan kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Lebih jauh lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika Yesus datang, Allah berinkarnasi di dalam dia. Dia hidup bareng dengan manusia. Dia bertemu dengan begitu banyak tipe manusia. Kepada orang yang percaya. Kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Ini menarik sekali. Dia seperti unjuk hidung kita ya. Unjuk hidung Bapak Ibu dan saya. Kamu. Bukan orang lain. Kamu. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Ini identitas yang Kristus lekatkan di dalam kita. Ibarat DNA. Ya. Semua manusia punya DNA. Dan kalau kita membayangkan ini seperti DNA, maka DNA kita itu adalah garam. DNA kita itu adalah terang. Maka hidup Bapak Ibu dan saya tidak mungkin. Tidak mungkin hidup kita disebut hidup yang sungguh hidup. Kalau kita itu enggak impactful. Gak mungkin. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memberikan dampak. Gak mungkin. Nah, saya ingat Eka Dharma Putra. Oh ini telok yang hebat. GKI dan Indonesia berbangga punya seorang yang luar biasa. Waktu zaman Orde Baru. Dia getol mendorong gereja-gereja di Indonesia. Ayo berpartisipasi. Tetapi waktu peristiwa 97-98. Ada kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata bahasa gereja berpartisipasi. Ini kok kayaknya seperti gereja hanya ikut arus. Bahkan gereja hanya hidup di bawah keteknya pemerintah. Pemerintah ngomong A, gereja ikut-ikutan ngomong A. Kalau sekedar berpartisipasi seperti itu, maka kita kehilangan nalar kritis kita. Dan karena itu menjelang akhir-akhir hidupnya, dia merumuskan ini. Gereja itu harus menjadi komunitas eksemplaris. Gereja itu harus menjadi contoh, menjadi teladan. Ketika gereja terlibat dalam politik bukan karena pemerintahnya nyuruh, bukan. Bukan sekadar karena kita ingin berpartisipasi, no. Eka mengajak kita lebih jauh untuk melihat. Bahwa itu sebenarnya manifestasi identitas kita. Identitas kita. Kita hadir di tengah-tengah bangsa ini. Mewujudkan apa yang Tuhan mau. Menjadi garam. Garam yang tidak hanya memberikan rasa enak. Tapi juga mampu mencegah kebusukan. Disitulah peran profetik dari gereja. Gereja mesti hadir, orang percaya mesti hadir. Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ini sesuatu yang kuat sekali. Kalau terang itu hadir, kegelapan sirna. Agustinus bilang yang punya eksistensi itu terang. Kegelapan enggak. Kenapa? Karena ketika terang datang, kegelapan sirna. Satu lilin, satu pelita cukup untuk mengusir pekatnya gulita. Cukup satu batang lilin, satu pelita. Bapak Ibu dan saya bisa melangkah. Yang punya eksistensi itu terang. Sehingga ketika Yesus bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan saya betapa kuatnya eksistensi kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita terlibat
dalam kehidupan sosial dan politik. Itu bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi cara kita menjadi terang. Cara kita untuk menjadi garam. Ini keren sekali. Ya. Karena itu pertanyaan penting untuk Bapak Ibu dan saya. Apa sih visi politik kita? Apa sih visi politik gereja bagi Indonesia? Membela kepentingan Kristen. Apakah sekedar supaya kita bisa bebas beribadah? Apakah supaya izin mendirikan gereja dipermudah supaya kita bangun gereja di mana-mana? Ternyata enggak sesempit itu. Bahkan Eka bilang, kepentingan Kristen itu enggak ada. Kalau ada yang mau kita sebut sebagai kepentingan Kristen, maka itu adalah kepentingan untuk membangun negara dan bangsa kita. Itu kepentingan Kristen. Kepentingan Kristen itu tidak terarah kepada dirinya. Kepentingan Kristen itu selalu terarah kepada dunia, terarah kepada masyarakat, terarah kepada negara dan bangsa di mana gereja ada. Itu kepentingan Kristen. Sehingga kalau kita jadi Kristen, memang kita harus sungguh-sungguh jadi Indonesia. Makanya keren sekali nama gereja kita ya. Gereja Kristen Indonesia. Tepuk tangan dong. Enggak sekedar gereja Kristen di Indonesia. No. Ya. Bukan sekedar gereja di Indonesia, tapi gereja Indonesia. Maka suka duka Indonesia menjadi suka duka kita. Itu gereja Kristen Indonesia. Visi politik kita. Bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi negara yang demokratis. Negara yang adil. Sejahtera untuk semua. Dan para pendiri bangsa kita. Mengambil satu keputusan yang sangat cerdas. Bahwa negara ini tidak dibangun berdasarkan agama. Negara ini juga bukan negara yang sekuler. Tapi negara Pancasila. Visi politik kita didasarkan pada itu. Pancasila. Nah ini Frankie Sahatua menyanyikannya keren sekali. Dia membayangkan Pancasila itu sebagai rumah kita. Tahu lagu ini? Kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng. Pancasila rumah kita. Rumah kita, rumah untuk kita boleh naik? Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan. Sama dapat, sama rasa. Oh ini keren sekali kan?
Indonesia itu negara Pancasila. Dan apa yang dikatakan oleh Pancasila itu selaras sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika Yesus mengajar para murid, dia bilang apa? Seluruh hukum Taurat itu bisa dirangkum dalam hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu itu ada di dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Cinta sesama itu ada di sila kedua sampai sila kelima. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita bilang kita cinta Tuhan, tidak mungkin tanpa cinta akan sesama. Ketika kita bilang kita cinta Tuhan, tidak mungkin tanpa persatuan. Wong kita ngomong cinta Tuhan kok terpecah belah. Nggak mungkin. Ketika kita bilang cinta Tuhan Allah Trinitas. Allah Trinitas itu Allah yang demokratis. Mau menciptakan dunia mereka ngomong dulu. Mau ciptakan manusia mereka diskusi dulu. Sehingga kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tidak mungkin tanpa musyawarah dan mufakat. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, gak mungkin tanpa kita berjuang untuk kehadiran sosial. Ini visi politik kita. Visi politik gereja bagi Indonesia. Sehingga menyongsong pemilu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Menyongsong pemilu. Perjuangan kita sebenarnya adalah kita cari pemimpin yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena itu dasar kita. Kalau dasar ini diopok-opok, susah kita berdiri bersama. Menyongsong pemilu nanti Bapak Ibu dan saya harus melihat bahwa pemimpin kita itu adalah orang-orang yang sungguh mau berjuang untuk memperkuat Indonesia yang bineka. Jadi kalau ada yang adu domba pakai isu sara, gak usah pilih. Carilah orang yang memang sungguh-sungguh. Bahasanya itu adalah bahasa persatuan. Cari orang yang sungguh-sungguh mau membangun solidaritas. Solidaritas sosial untuk Indonesia yang maju. Kita butuh figur pemimpin yang seperti itu. Supaya Indonesia bisa tetap kokoh. Indonesia menjadi rumah untuk kita semua. Kita mau mencegah dan meminimalisir politik transaksional. Politik uang. Indonesia ini terlalu besar. Kalau diurus dengan baik dari satu sektor saja, pasti kita ini udah sejahtera. Tapi ini perjuangan kita. Maka cari pemimpin, orang-orang yang sungguh punya integritas. Cerdas secara intelektual saja nggak cukup. Wong di bangsa kita udah terbukti yang korupsi itu S1, S2, S3, profesor. Kita nyari orang yang sungguh-sungguh selain punya kapasitas, tapi juga tinggi integritas. Dan karena itu mari kita cek. Cek visi misi dari setiap pemimpin. Ini enggak mudah ya. Tapi Bapak Ibu dan saya harus ngecek itu. Periksa calon presiden dan wakil presiden. Lihat rekam jejaknya. Ini bukan soal tua atau muda. Ada banyak orang tua yang gak bijak juga. Dan sebaliknya ada juga banyak anak muda yang arogan. Jadi ini bukan soal usia. Tapi soal kematangan untuk memimpin negeri ini ke depan. Itu yang paling penting. Suka gak suka. Bahkan untuk
caleg, untuk wali kota, untuk bupati, untuk gubernur. Kita harus sungguh-sungguh. Karena pilihan kita untuk 5 tahun ke depan ini juga menentukan bagaimana Indonesia menuju 2045, Indonesia emas. Cuman soalnya adalah apakah kita sebagai gereja ikut mempersiapkan kader kita. Ada berapa banyak warga GKI yang nyalek? Kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang suci, kenapa tidak kita persiapkan warga kita? Wong harga cabai, harga bawang itu ditentukan dalam proses politik. Undang-undang yang dipakai untuk membangun bangsa itu hasil politik. Kalau kita tahu itu sesuatu yang penting, kenapa kita nggak siapkan kader kita? Maka euforia kita semoga tidak saja menjelang pemilu. Lalu kita bareng-bareng ngomong gimana partisipasi gereja. Itu yang dikritik Eka. Gereja harus jadi komunitas eksemplaris. Maka gereja harus menghasilkan orang-orang yang siap dipakai di bangsa ini. Itu ambisi yang harus Bapak Ibu dan saya bangun sejak sekarang. Kalau tanpa itu, punten, kita ini nanti hanya jadi cheerleader saja. Jadi penggembira saja. Saya senang akhir-akhir ini ada banyak sekali anak-anak muda, khususnya yang etnis Tionghoa, yang mau terlibat dalam politik. Itu keren. Kalau kita belajar dari Ahok, ya memang harus gitu. Saya nyebut saja Ahok karena dia nggak maju kan. Terlepas dari banyak kekurangan yang lain. Tapi itu salah satu figur yang dari situ kita harus banyak belajar dan menciptakan orang-orang jujur seperti dia. Yang berani bilang ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Dia nggak mau kompromi. Dan cita-citanya mulia sekali. Saya mau terjun ke politik supaya saya bisa bantu banyak orang. Dan dia buktikan itu. Dia perlihatkan itu. Kita butuh figur yang seperti itu. Dan tugas Anda dan saya, mari kita lahirkan kader-kader yang seperti itu. Bahkan yang lebih baik dari dia. Supaya gereja kita sungguh-sungguh menjadi garam. Sungguh-sungguh menjadi terang. Amin. Amin. Kalau amin berarti selesai kita. Ya. Kita nyanyiin lagu Pancasila Rumah Kita. Ini visi politik Bapak Ibu dan saya, visi politik gereja. Ya. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya untuk semua. Puji namanya untuk semua, cinta sesama untuk semua, warna menyatu untuk semua, bersambung rasa untuk semua, saling memberi pada setiap insan, sama dapat sama rasa.
Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua. Untuk semua, puji namanya. Untuk semua, cinta sesama. Untuk semua, warna menyatu. Untuk semua, bersatu rasa. Untuk semua, saling membagi. Pada setiap insan, sama dapat, sama rasa. Tuhan berkati, terima kasih. Sebagai respon kita atas firman hari ini, mari kita membawa bangsa kita dalam sebuah pujian doa, sebuah harapan untuk kebaikan dan masa depan yang penuh damai sejahtera. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara, mari kita berpadu hati menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dalam Kristus Yesus. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Tanah di mana Engkau lahirkan kami. Bumi di mana Engkau menumbuhkan kami. Biarlah Indonesia yang besar yang Tuhan karuniakan terus kami syukuri. Kami belajar hidup dalam perbedaan. Dan kami memadukan perbedaan itu sebagai kekuatan. Terlebih ketika bangsa kami akan memasuki pemilu di 2024 nanti. Situasi yang kondusif kiranya dapat terus terbangun. Dan kami doakan biarlah para pemilih dengan cerdas dapat memilih pemimpin-pemimpin bangsa di berbagai level, nasional dan daerah. Baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Biarlah mereka-mereka yang sungguh dapat dipercaya, yang punya integritas, yang punya kompetensi, dan rekam jejak yang baik. Itulah yang dipilih. Dan kami doakan supaya partai-partai politik dapat berpolitik dengan santun, berpolitik dengan kebijaksanaan. Kami mendoakan pemerintah kami, TNI dan Polri, biarlah dapat menjadi pihak-pihak yang netral, yang sungguh-sungguh dapat mengabdikan diri mereka untuk keutuhan bangsa, untuk kemajuan negara. Kami doakan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan tolong supaya dengan visi dan kesadaran politik yang kuat, kami dapat terus berupaya sebagai gerejamu untuk mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan negara di mana kami ada. Orang-orang Kristen yang mendapatkan amanat di pemerintahan, jadikan mereka sebagai terang dan garam. Jemaat-jemaat Tuhan di berbagai sinode gereja, biarlah di situ boleh menjadi tempat di mana kader-kader dibina untuk turut terlibat sebagai manifestasi iman, menata dan membangun bangsa. Kami doakan secara khusus GKI Jemaat Taman Aries ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para pemimpin dan pelayan umat di tempat ini. Para pendeta bersama dengan keluarga, para penatua dan keluarga. Tuhan rahmati dengan kuasa, dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya terus setia melayani, membangun jemaat ini. Agar jemaat ini dapat menjadi jemaat yang relevan, yang signifikan, yang kehadirannya sungguh-sungguh dirasakan oleh umat dan masyarakat. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat, biarlah Tuhan juga memberkati dengan ragam potensi talenta yang dimiliki. Mereka dapat terus menjadi agen-agen misi Allah untuk membangun jemaat ini, juga membangun masyarakat di tempat di mana mereka hidup. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di usia yang bertambah, kiranya bertambah pula hikmat dan bijaksana. Doa-doa yang mereka sampaikan di hari baik mereka, Tuhan Allah dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah hati mereka senantiasa gembira. Kesehatan terbaik boleh mereka rasakan. Kami doakan keluarga-keluarga di jemaat ini yang terus berjuang dalam membesarkan, mendidik anak-anak. Tuhan menyertai dan memberkati. Putra-putri kami dalam studi mereka
di berbagai jenjang. Tuhan rahmati supaya prestasi terbaik boleh diukir dan kelak hidup mereka berguna bagi gereja dan bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Engkau kenali masing-masing kami dengan berbagai pergumulan dan harapan kami. Dengar dan jawab doa-doa yang kami serukan dari dalam batin kami, dari hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Ajari kami semua ya Tuhan untuk terus pelajar setia, mencari dan memberlakukan kehendak-Mu dalam hidup ini, supaya hidup kami menjadi hidup yang berbahagia. Hidup kami sungguh menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah dengan sukacita kita bawa persembahan pada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ayat 2 dinyanyikan oleh perempuan saja. Tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Bersama-sama. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ayat keempat oleh laki-laki saja. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema, janji-Nya ku demam, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Sambil bangkit berdiri, Bapakku. kita akan nyanyikan bersama-sama. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami datang membawa persembahan syukur. Berkatilah persembahan ini yang dipersembahkan dengan rasa sukacita dan syukur. Berilah roh hikmat
yang memimpin majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya kebaikan-Mu dinyatakan dan nama-Mu dimuliakan. Khususnya di tengah negeri kami Indonesia, gereja bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi kebaikan bangsa ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita kembali dan jadilah garam, jadilah terang, jadilah komunitas yang menghidupi iman. Berpartisipasi membangun bangsa sebagai manifestasi panggilan Tuhan bagi kita di dunia ini, di negara dan bangsa di mana kita ada. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memperlengkapi, menuntun saudara-saudara untuk menghidupi iman dan tanggung jawab sosial di tengah-tengah negara dan bangsa kita Indonesia. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita sudah diutusnya. Syukur kepada Allah. Mari bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, Mari kita lakukan hal yang besar bagi bangsa, menjadi suluh dan terang bagi Indonesia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia.
mengenyangkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang segar, jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia, jadilah sulung dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah sulung dunia. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Namun kami persilahkan, telah disediakan ruang komunal di depan untuk boleh beramah-tamah, minum teh kopi sambil bersnack ria. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.